ngasih tahu. Ini teman gua, dia itu juragan. Oh, juragan. Dia juragan. Juragan apa nih? Juragan Cendol? Jengkol? Juragannya banyak ya. Ikan? Enggak. Dia juragan tas. Oh, juragan Tas tas. branded. Jadi dia ada LV, Bag. LV. ada Dior, Waduh. ada Hermes apa Hermes ya. Kalau Hermes tuh berarti dia nggak tahu merek. Iya. Butuh apa lagi? Terus banyak lah. Dan, Banyak ya. Merek-merek ternama lah ya. Betul. Seluruh dunia ya, ada semua di Seluruh sini. dunia. Seluruh dunia ya. Dan Di bulan ada nggak? bulan Angkasa gitu. Itu mungkin next kali ya. Gitu Itu ya. next. Ini jualan tas aja pakai toko kresek juga sekalian. Kantong plastik sih. Oh, kantong plastik. Sama aja Kalau Depok nggak boleh loh. Kantong plastik udah tidak boleh. Nggak boleh, kan? Nggak boleh ya. Udah nggak boleh. Udah Oh, kantong diganti plastik. Goodie bag-nya bahan SpongeBob. 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 Tapi yang menariknya nih, menariknya nih, dia tasnya udah mahal ya, tapi dia jualnya lebih mahal lagi. Oh gitu. Wih, menguntungkan dong berarti ya. Banget. Nah ini berarti bisnisnya cocok nih, ya kan? Buat ditiru, ya kan? Gimana caranya? Gimana cara mulainya? Gimana potensinya? Iya, potensinya Potensi tuh. bisnisnya tuh. Gue penasaran, pengen tahu juga sih sebetulnya. Di mana sih? Pintu masuknya di mana sih? Tadi dulu. Tadi di sana ya. Oh gitu. Wah. Masuknya. Itu nih penjaganya. Oh iya. Kita tanya penjaga dulu deh. Pak, di mana Pak? Oh di sini Pak ya. Oh iya, makasih Pak ya. Siap. Oke. Sini dia. Oh, ini dia benar-benar. Cemilan ya. Nah, sekarang di Ngopi Ngehe kita mau bahas mengenai sekarang potensi penjual barang-barang branded. Nah, penjual barang branded mungkin banyak ya, yang baik individu ataupun berbentuk store ya, store atau toko. Namun ada satu hal yang menarik yang bisa kita ambil dari yang saat sekarang ini kita berada di alamatnya di The Address. The Address itu ada di Winangun di Depok, ya, di arah Cibubur. Nah, di sini orang ini dia memiliki banyak banget koleksi dari berbagai macam aparel, tas ya, terutama tas, dia fokusnya di tas, barang-barang yang cukup branded. Namun itu tadi bukan hanya sekedar dia mengkoleksi produk yang ada di rumahnya, menghiasi rumahnya, dan dia juga memakai produk ini. Dan lucunya nih, dari produknya dia pakai dan dia jual kembali, harganya menguntungkan. Nah, kita mau tahu lebih dalam, kita coba ketemu sama orangnya. Oke, mantap ya. Berbagai macam ya aparel yang dijual di Gemilan ini. Jadi aparel yang ditawarkan di sini memang cukup beragam ya. Namun satu hal yang ditawarkan di Gemilan ini sudah dipastikan ini barang-barang original, barang-barang asli dan bukan KW ya. Nah itu tadi, karena ini bukan KW, ini menjualnya ke siapa? Karena memang terlihat serupa tapi tak sama. Namun satu hal yang tidak sama yaitu kualitas dan juga harganya. Ini teman gue nih, yang tadi gue Oh bilang, gitu. yang gue bilang tadi juragan tas. Juragan Nah, tas dia ya. tuh udah malah melintang. Juragan tasnya top branded, gitu, top branded. Dia mulai dari awal gitu. Nah ini langsung aja gue kenalin ya. Dia, apa kabar? Udah lama gak ketemu ya? Iya, lama banget. Mereka Ya terus kegiatan lu ngapain aja di sekarang nih selama ini? Udah lama juga ya? iya masih sama sih kok. Aku kan masih jualan online, ya kan. Nah, tapi Berarti sejak bidang tas ya? Iya, tapi sejak pandemi aku banyakkan kayak bikin live sale gitu. Oh, live sale. Oke, karena nggak boleh ketemu orang. Iya, karena kan nggak boleh ketemu sama orang. Biasanya kan aku COD dong. Gitu kan. Jadi kalau ada yang mau lihat, kita bisa ketemuan di mana gitu. Tapi karena berhubung pandemi ini nggak boleh kemana-mana kan, sempet parah juga kan dulu kan ya selama. Thank you loh udah jauh-jauh kesini. Iya, soalnya gue penasaran habis slow nih kok dari dulu sampai sekarang tuh masih sustain. Iya, terus usaha lo makin berkembang, sustain gitu loh. Gue pengen tahu kiat-kiat lo tuh gimana sih untuk menjadi pedagang ya, bisnis lah tas ini menjadi sukses
gitu. Oke. Kalau aku sih pertama ya kayak kalau orang bilang itu pertama kali untuk memulai usaha harus dari modal. Kalau buat aku tuh yang penting itu pertama kali kepercayaan. Yes. Jadi kalau misalnya kita bisa menjaga kepercayaan orang ke kita, itu insya Allah walaupun mereka ketemu ada barang yang sama tapi harganya lebih mahal, tapi kalau servisnya kita lebih bagus, mereka lebih percaya sama kita, dia pasti belinya sama kita. Itu pertama, ya kan? Gimana cara menjaga kepercayaan? Kalau dari pertama, aku itu selalu mengutamakan transparansi. Semua tas akan aku display di media sosial, misalnya di Instagram, di Facebook. Jadi mereka tahu bahwa aku juga udah terima tas pertama. Dan kalau misalnya misalnya tasnya udah laku, selalu aku juga posting itu sold. Sering dong ya lihat ya di Instagram aku misalnya sold to siapa misalnya, kalau aku lagi COD, sold to A, sold to B, or kalau nggak aku kasih bukti transfer, ya kan? Nah itu salah satu trik buat aku untuk menjaga kepercayaan orang, karena mereka kan nggak mungkin dong aku nggak transfer uangnya. Iya dong, ya kan? Berarti kalau misalnya aku udah posting sold, berarti tas itu sudah aku transfer uangnya ke yang nitip. Terus yang kedua, kita juga harus kreatif. Mesti ngelihat trennya nih. Contoh kalau kayak kemarin pandemi, orang-orang pada jual live sale, kita mau nggak mau harus ikutin untuk jual secara live. Aku juga belum pernah ngejual secara live. Tapi karena tuntutan mendesak harus belajar kan. Jadi harus belajar hal yang baru lagi, nggak boleh putus asa gitu aja. Selalu update ya. Iya kan, banyak juga orang yang sekarang terdampak ya, ada banyak juga teman-teman yang tutup toko. Yang tutup juga banyak ya. Banyak teman-teman. Tapi hebat loh ini untuk bisa sustain gini. Iya, dan juga banyak banget orang yang tadinya trusted jadi nggak trusted. Seperti yang kayak tadi, dia ternyata tidak transparan. Terus kita juga harus fokus. Iya dong, terus kita juga harus fokus. Jangan misalnya orang ngelihat kita jualannya itu hanya kayak main-main aja. Karena buat aku keseriusan tuh penting banget. Orang bisa ngelihat kita tuh bersemangat dari keseriusan kita, benar nggak? Kalau misalnya kita itu serius, pasti hasilnya juga serius. Tapi kalau kita itu main-main, hasilnya juga main-main. Itu prinsip buat aku sih kalau dalam usaha ini. Tadi kan lu bilang lu jualannya live sale ya selama pandemi ini. Live sale itu apa sih? Gua pengen tahu. Jadi kalau live sale itu kita menjual barang-barang secara live. Artinya kita ada interaksi dengan netizen lah ya. Misalnya kalau di Instagram atau di Facebook itu ada feature namanya live. Ya, jadi kalau misalnya kita tekan gitu tombolnya, secara nggak langsung kita terekam dan kita connecting sama orang-orang yang kebetulan aktif di Instagram atau di Facebook kita. Jadi bisa langsung lihat. Jadi mereka bisa langsung lihat barangnya, kita bisa langsung review. Misalnya kondisi tas ini ada kikis di mana, dan mereka bisa tanya, mereka bisa langsung fix misalnya tasnya, langsung transfer saat itu juga. Biasanya kalau di live transaksi tawar-menawar ya. Biasanya kalau di live harganya memang sudah aku diskon, jadi betul. Memang beda dengan harga di feed. Kenapa? Supaya mereka mau selalu nonton live-nya. Dan jika mereka sudah melihat live-nya itu hanya berlaku di 1x24 jam. Jadi besoknya udah aku hapus di IGTV. Gitu langsung. Kan ada yang rekam, misalnya mereka nggak lihat dari awal, terus pengen lihat aku review tas apa aja sih hari ini. Mereka masih bisa lihat selama 1x24 jam. Setelah itu aku hapus. Ya, jadi itu untuk menjaga harganya supaya mereka yang melihat aja yang bisa mendapatkan harga live. Dan biasanya harga live itu udah beda banget. Ya, setelah itu aku hapus. Berarti satu harga ya, udah net. Udah net, ya. Tapi mereka bisa lihat secara langsung, misalnya mereka bisa lihat kekurangannya apa. Kan aku kan nggak jual tas baru, ada yang baru, ada yang pre-love. Pre-love itu maksudnya itu bekas gitu ya, maksudnya misalnya kamu punya tas, kamu udah bosan, kamu boleh titip jual selama itu tasnya asli. Dengan aku terima. Harga itu. Iya, dengan harga yang kita sepakati bersama. Kalau misalnya memang kamu nggak deal dengan harganya, ya berarti kan kamu nggak jual ke aku kan, gitu. Jadi biasanya mereka akan bisa lihat kekurangan dari tas yang mereka mau apa sih. Misalnya ada kikis atau ada di hardware-nya mungkin ada yang udah pudar, oksidasi. Gitu. Kan kalau tas pre-love yang udah pernah kita pakai pasti dong ada defeknya, beda sama tas baru banget yang masih kinclong banget istilahnya gitu. Berarti barang pun di shop langsung jadi dekat juga ya?
Oh iya, di-share dari dekat, jadi nanti difokusin ke barangnya. Terus nanti mereka ada pertanyaan apa gitu. Kadang-kadang aku juga bisa ada lelang, misalnya ada yang membutuhkan, ada yang pengen donasiin. Oh, donasi. Nah biasanya rata-rata itu harganya itu super good deal banget. Super good deal, karena dia makin naik terus ya kalau Iya. untuk lelang ya. Untuk lelang bisa terjual dengan harga yang jauh di harga pasaran. Terus selain itu di mana lagi jualannya? Jualan Sosial media ya? Di sosial media aku ada di Instagram, dan Instagram, di Facebook aja. kalau misalnya di Instagram sama Facebook kan mereka akan langsung transfer ke aku. Lagi direct ke sosmed, jadi langsung direct ke Dian ya? Iya betul, dan aku juga membuka, maksudnya orang kalau mau lihat kesini boleh aku open house. Open house, jadi ini display semua, Bisa bisa dilihat. dilihat, mana yang suka, ambil, bawa pulang, udah bayar dulu ya. Wah, ini util. Wah, itu Pak Eko. Mereknya apa aja sih yang dijual? Ada Jadi brand. kemana gitu? Ya, oke. Aku ada 2 segmen sih ya. Ada brand Europe, ada Dua brand segmen, Yes. Europe sama USA. USA. Oke. USA brand. Jadi di sini ada Christian Dior, ada LV, ada Gucci. Aku terima gitu ya. Dan aku jual Chanel juga ada, YSL, Celine. Hampir rata-rata brand Europe itu aku terima. Ini brand Europe. Dan ada juga brand USA kayak misalnya Coach, Kate Spade, McCors, brand-brand yang memang banyak disukain sama orang-orang dan masih bisa untuk dijual lagi. Nah, Iya. yang paling banyak disukai atau di peminatnya yang dibeli sama peminat itu apa aja? Mereknya. Rata-rata yang banyak dibeli itu brandnya antara LV, Chanel, Dior, dan Hermes. LV, brand. Chanel, Itu Dior, cepet dan banget, bisa Hermes. cepet banget. Jadi kadang-kadang baru aja aku foto itu udah bisa langsung sold. Oh gitu. Ya, tapi brand-brand lain juga bisa asalkan memang modelnya lagi memang tren. Karena kalau tas itu tergantung fashionnya gitu ya. Jadi dia bisa juga misalnya bulan ini yang lagi ngetop apa gitu ya, bentuknya misalnya tas yang selempang. Nah itu kalau selama itu masuk di pasaran dan harganya itu good deal, Good deal. ya itu insya Allah cepet. Selain yang tas branded ini, brand-brand lain jual nggak? Kok kenapa cuma brand-brand ini aja? Yang lainnya enggak? Ya karena kan kalau misalnya kita jualan kita lihat dong pasar itu sukanya brand apa, Oke. bener nggak? Yes. Ngapain kita ngejual tas yang contoh brandnya nggak terkenal, bukannya nggak terkenal ya, mungkin terkenal tapi orang nggak suka, bener nggak? Kan ada dong brand yang terkenal tapi kebanyakan orang nggak suka. Maksudnya karena aku udah lama kan ya di sini apa ya, jadi aku udah tahu gitu loh trennya orang lebih suka brand apa gitu. Dan rata-rata orang akan memilih brand yang nilai investasinya ada. Kamu tahu nggak kalau misalnya tas-tas kayak gini itu juga investasi loh. Kenapa? Karena untuk brand-brand tertentu harganya itu nggak pernah turun kok. Oh, betul. Jadi kalau misalnya kamu beli LV, contoh LV ya, aku nyebut merek apa ya. Kalau brand Louis Vuitton gitu ya, dia itu setiap tahun harganya naik. Contoh tahun ini aja kalau nggak salah udah 3 atau 4 kali naik harganya. Berarti itu bisa buat investasi. Bisa banget, apalagi kamu tuh misalnya belinya bulan ini, tahun ini, terus 3-4 tahun lagi kamu mau jual lagi, bisa. Dengan contoh yang simpel aja. Tahun 2010 LV Neverfull itu harganya barunya cuma 7 juta. Contoh, cuma 7 juta. Okay. Tahun 2010. 2010. Tapi tahun ini orang ngejual 11 juta aja bisa laku loh. Wow. Kenapa? Karena harga LV 11 Neverfull juta, berarti cuannya 3 jutaan. dan udah dipakai loh dari 2010 sampai 2022. Berarti udah 12 tahun, bener nggak? Hitungannya second tapi harga makin naik ya? Makin naik, kenapa? Karena harga LV Neverfull sekarang udah almost 30 juta. Wow. 28 juta. Barang vintage ya. Wah, barang Yep. vintage. Jadi walaupun harga Kalau item, oke. ya karena itu modelnya itu kayak klasik. Kalau di kita ngomongnya klasik. Klasik. Setiap tas yang klasik seperti Chanel juga ya, Chanel juga gitu. Harga Chanel itu klasik. Harga Chanel klasik seperti Maxi, Jumbo, ya atau medium. Tahu dong yang modelnya klasik, yang Model flap klasik. dong kayak gitu ya. Karena gue bukan wanita, jadi gue Nggak tahu ya. Tahu. Oke lah, sekarang kalau tren Chanel klasik aku mau kasih gambaran aja.
2-3 tahun yang lalu aku paling jualnya sekitar 35 sampai 40 juta untuk sandal klasik itu. Ya. Sandal klasik. Tapi sekarang harga jual untuk tipe yang sama dan di tahun yang sama, ngerti ya? Itu bisa sampai 70 juta. Artinya udah naik 30 juta. Karena apa? Karena harga sandal juga sekarang udah 170 something. Dia menyamain hampir Hermes. Kalau untuk yang klasik, ya. Bahkan yang seri-seri vintage yang udah nggak ada serinya, dulu tuh yang 0 serinya gitu ya. Seri 1, seri 2 itu menandakan tahun. Oh, menandakan tahun. Jadi kalau misalnya kita lihat serinya itu berapa, itu menandakan tahun diproduksi. Nah itu bahkan yang vintage aja, orang aja bisa jual 40 juta, bayangin loh. Padahal dulu aku cuman jual 12 juta, 15 juta, percaya gak sih? Jadi kamu bisa nggak percaya, tapi itu it happen, itu terjadi gitu. Maksudnya aku sekarang ini ada di dalam komunitas itu, jadi aku tahu banget harga jual sekarang tuh udah naik banget. Lu tuh tahu banget ya sampai jeruan-jeruannya, mengenai apa asli enggaknya. Tadi gua ada yang gua skip tuh. Lu tuh mulai ini udah saking pengalaman tuh berapa lama sih? Dari kapan sih lu mulai gini ya? Aku mulai dari tahun 2010, jadi 12 tahun. Wah, udah makan asam garam ya? Iya, adalah suka dukanya Dukanya. jualan online. Pernah ketipu atau ditipu? Pernah aja. Yang namanya bisnis itu kan turun naik ya, nggak? Kalau naik terus kan kayaknya harga naik terus kan, harga tas branded naik terus. Tapi kalau turun terus juga enggak lah, hujan kalau turun terus. Tapi kalau yang namanya bisnis pasti turun naik. Gimana caranya kita bisa adaptasi aja gitu. Tapi kan pasti ada lessonnya. Iya dong, kan kita kalau misalnya ketipu ada hikmahnya. Kenapa kita ketipu, tanda kutip ya. Dan di sini emang rawan banget, makanya aku sangat teliti banget. Jadi nggak sembarangan gitu terima konsignment. Kalau misalnya orang titip jual sama aku tasnya, cuman 2 deh pertanyaan aku. Belinya di mana? Dan mau dijual berapa? Dari beli itu bisa ketahuan ya? Dari dia sumber belinya, dan aku lihat juga orangnya ya. Kan kita kalau misalnya di sosial media juga bisa kepoin dong. Siapa nih orang? Bener kan? Kita kan dari cara bahasanya ngomong. Rekam jejak digital. Iya, itu bisa. Kalau kita udah pengalaman ketemu banyak orang, kan kamu juga ketemu banyak orang kan ya. Kita udah bisa tahu dong ini orang tuh kira-kira karakternya kayak gimana sih. Nah, jadi aku tuh benar-benar sortir dari situ dulu pertama kali. Dari situ ya. Rekam jejak digital terus. Iya. Dan ya karena kan kita jualnya sosmed ya. Dan aku juga banyak banget belajar produk knowledge. Itu penting banget karena aku harus bisa bedain juga dong produk yang palsu sama tas palsu misalnya dengan tas asli. Nah itu aku benar-benar belajar ke butiknya untuk melihat. Ke butiknya? Iya, dan aku langsung ke butiknya. Iya dong, langsung ke butiknya. Bener-bener apa namanya ke orang yang ahli ya? Iya, memang bukan ke orang yang ahli aja, tapi ke store yang memang menjual barang asli gitu. Ya, tadi kan kalau yang asli itu di hot stamp ya. Kalau yang palsu itu barangnya akan kulit tasnya atau barang itu akan meleleh. Ada nggak buktinya kalau misalnya barang lo punya nggak barang yang di hot stamp tapi asli? Oh ada, aku kebetulan punya dompet. Ini dompet aku pribadi. Jadi kalau di hot stamp itu kayak gini Eko. Dia itu, jadi dia kasih nama di sini. Oh ini ya? Ini adalah contoh hot stamp. Ini hot stamp bukan cat ya berarti ya? Bukan. Jadi nanti kita bisa, misalnya kita beli apapun ya, dompet atau tas LV, kita bisa minta hot stamp. Nah kebetulan aku ada dompetnya, pada saat beli dinamain. Nah ini juga sama, ini juga aku juga punya tuh. Kayak gitu. Ada namanya. Oke, nah kalau yang palsu, yang nggak asli, berarti ininya itu kebakar. Ya, meleleh. Waktu itu aku diceritainnya begitu ya. Jadi dia pernah ada cerita SA-nya ada terima untuk di hot stamp dan tasnya itu meleleh. Biasanya kalau di tas LV itu di tas Speedy. Dia ada, tapi aku nggak punya contoh di hot stamp ya. Tapi aku punya tas LV Speedy. Tunggu ya, aku ambil dulu.
Nah, jadi kalau di tas itu biasanya hostemnya itu dia biasanya di sini atau di sini inisial nama, misalnya biasanya itu 2 suku kata. Tapi kalau pengen jual lagi sebaiknya aku sarankan 1 aja. 1. Misalnya apa huruf pertamanya A, B, C, D, E gitu. Karena kan kalau mau dijual lagi, kalau misalnya kayak nama Dian, mungkin banyak kayak yang nama Dian ya. Tapi kan kalau misalnya namanya spesifik, misalnya EP, misalnya ya Eko Prasetyo. Kan EP kan belum tentu ada yang namanya EP juga. Dan orang nggak mau dong ketahuan kalau dia beli barang second, benar nggak? Iya, kalau banyak semua. Kalau kan ada Elsa, ada Erna, ya kan, gitu. Oke. Terus kalau mengenali barang ini asli dan bukan asli, bisa jelaskan nggak kira-kira secara general? Jadi kan kalau barang yang desainer itu kan rata-rata handmade ya kok ya. Handmade. Dan itu berarti kita akan lihat dari jahitannya. Jahitan. Itu kelihatan dari warnanya atau dari hardware-nya. Dari hardware ini aja udah kelihatan. Warnanya itu akan berbeda dengan yang palsu. Dan yang paling penting lagi itu kalau kayak gini kamu lihat nggak ini shining? Shining. Iya. Walaupun ini udah lama loh. Shining itu ada, ini kanvas loh, ya berkilau. Jadi tas yang asli itu akan agak shining. Shining nggak kusam ya? Ya. Dan dalamnya, yang paling penting lagi dalamnya. Biasanya kalau ini kan kainnya, tapi ini akan beda dengan tas yang nggak asli. Ya, ini akan beda. Dalamnya aja udah beda. Jadi kalau aku biasa kasih isian ya kok ya. Gitu. Nah itu akan beda apa namanya ini kalau ini pre-love jadi ada pemakaian gitu ya, ada sign use. Ininya beda ya. Dan kayak gini apa namanya ini kan strapnya. Ini biasanya patahannya itu kalau yang palsu itu ada beberapa jadi nggak nyambung. Aku ada pernah lihat soalnya. Warnanya juga lebih kinclong. Lebih kinclong. Ya. Kan ini lebih ke doff ya. Nah, ini kan tahunnya 2013 ya. Di tahun 2013 itu hardware-nya itu biasanya nggak sama warnanya. Ya kan? Agak nggak sama. Iya. Nah, ini kan lebih apa ya? Lebih clean gitu ya. Dan warnanya agak rose gold, bener nggak? Kalau ini kan warnanya itu emasnya agak ke pupus ya. Ya, pupus. Dan ini walaupun ini tas asli karena ini hardware-nya besi, biasanya ada oksidasi. Nah, lihat ya ada oksidasi. Jadi itu nggak perfect banget kok. Kadang-kadang kalau misalnya malahan justru tas yang palsu mungkin bisa kelihatan lebih bagus. Lebih bagus. Kok bisa gitu ya? Memang karena dia kan mesin. Oh, mesin. Artinya kalau mesin itu diproduksi secara massal, mungkin bisa lebih rapi karena ini kan tangan. Manual beda dong sama mesin, bener nggak? Iya. Ya kan? Nah, jadi itu yang membedakan. Tapi kalau kelemahannya adalah kamu lihat aja kalau barangnya itu palsu, pasti nggak tahan lama. 1-2 bulan bisa jebol. Ya kan? Kikis di mana-mana gitu, duduk, ya. Dan yang paling penting lagi nggak bisa dijual lagi. Kenapa orang beli tas asli? Kenapa? Karena tas asli itu walaupun harganya mahal, ketika kamu membutuhkan uang, kamu bisa jual lagi. Bisnis awal ini karena bisnis mama nih ya, yeah. The power of mama. The power of dari pergaulan ya, dari pergaulan media sosial, akhirnya sekarang menjadi bisnis yang sangat serius. Yeah. Nah, awalnya. Boleh tahu, Mbak Dian, mengenai modal awal nih, ini kayaknya perlu kita tanyain nih. Modal awal karena kan produk yang ini di belakang saya ada banyak tas nih ya, tas-tas yang harganya terbilang juga tidak murah juga ya, jadi cukup lumayan. Namun ini semua pasti bisa untuk dijual kembali ya. Betul. Karena memang memiliki nilai investasi yang sangat tinggi. Ya. Kira-kira gimana Mbak? Untuk modal awalnya? Tadi kan aku bilang aku jualnya hanya tas-tas sendiri, benar nggak? Berarti modalnya udah aku keluarkan sebenarnya. Nah itu dia, ya, keluar Bapak. Dikeluarin. Oh, itu tas-tas yang aku punya maksudnya berapa nominalnya? Mungkin pada saat itu kalau di total nggak nyampe 20 juta sih. Modal awal nggak lebih dari 20 juta? Nggak lebih dari 20 juta, kalau nggak salah waktu itu aku cuma punya 4 atau 5 tas yang harganya cuma 5 juta. Ya. Jadi pada intinya, nah ini juga tips juga nih, tips penting ya buat kalian, Bapak Ibu, Om Tante. Karena memang untuk yang berdagang seperti ini ya, usaha seperti ini tidak juga dari kalangan terbatas, yaitu dari wanita ya, bisa juga
bapak-bapak seperti itu ya. Karena memang produk ini cukup memang segmentednya untuk kalangan terbatas. Tapi sekarang ini ternyata sudah dibantah ya, sudah terbantahkan ya. Ternyata bukan kalangan terbatas, tapi justru kalangan di Indonesia sudah cukup familiar dan sangat banyak sekali konsumennya. Jadi kalau misalnya aku cuma mau bilang, kadang-kadang banyak orang pengen melakukan sesuatu, misalnya bisnis, mereka hanya ngomong aja, istilahnya gitu ya, saya mau, tapi misalnya kurang modal. Padahal menurut saya, karena saya itu udah terbiasa gitu ya, maksudnya ini juga udah lama, itu bukan hanya itu aja yang penting kemauannya dan kita langsung dikerjakan. Ini kita di sini mendapatkan wejangan yang mantap banget ya, dapat informasi yang sebenarnya membuka cakrawala kacamata kita semua ya. Sebenarnya usaha itu bisa dimulai dari satu hal, kreativitas. Betul, ya. Dan keberanian untuk mencoba dan juga nggak pernah putus asa. Oke ya. Berarti kita sekarang sudah mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai potensi bisnis yang ada untuk Tatsas Branded. Nggak usah khawatir, nggak usah takut, jangan ragu, jalan terus. Ya. Oke, Mbak, terima kasih Mbak Dian. Mas Indra. Sampai ketemu lagi di Ngopi Ngehe yang lain.